Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tamam Triatmaja Rizkyadi dengan NIM 3101422237 dan Arya Akbar Setyoko dengan NIM 044. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi di SMA Negeri 10 Semarang. Oke, selanjutnya yang pertama tentang gambaran umum SMA Negeri 10 Semarang. SMA Negeri 10 Semarang sendiri berdiri pada tanggal 20 November 1984 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0558 01984 tertanggal 20 November 1984 mengenai pembukaan dan penegerian sekolah menengah umum tingkat atas di Jalan Gebangsari nomor 8 Genuk, Semarang. SMA Negeri 10 Semarang sendiri sudah mengalami 3 relokasi dan sejak tahun 2011 hingga sekarang beralamat di Jalan Padiraya nomor 16 Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50117. SMA Negeri 10 Semarang di bawah untuk saat ini berada di bawah kepemimpinan Bapak Ahirul Fatoni. Sekolah ini memiliki 48 guru termasuk guru honorer dan PNS dengan jumlah peserta didik sebanyak 1068 siswa. Adapun visi misi dari SMA Negeri 10 Semarang, yang pertama ada visi sendiri yaitu terwujudnya penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkarakter dan berbudaya. Sedangkan misinya mencakup beberapa hal, diantaranya menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan kemampuan intelektual dengan karya yang nyata dan ilmiah, mengembangkan budaya santun dengan dalam bertutur dan sopan dalam berperilaku, melaksanakan pembelajaran inovatif dan kreatif dalam upaya mendorong semangat siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mengembangkan kegiatan pengembangan diri dalam hal seni dan olahraga menuju persaingan global, melaksanakan komunikasi berbahasa Inggris pada hari-hari yang ditentukan, menguasai teknologi informatika dan komunikasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan kegiatan keterampilan hidup dan kewirausahaan, mengembangkan kegiatan edukasi yang berwawasan lingkungan, dan yang terakhir ada menumbuhkan kehidupan beragama dengan kepribadian yang terpuji dan berakhlakul karimah menuju sekolah damai. Oke, selanjutnya ada profil guru sejarah SMA Negeri 10 Semarang. Guru sejarah di SMA Negeri 10 Semarang salah satunya ada Bapak Adi Nur Haryanto SPD, merupakan guru sejarah SMA Negeri 10 Semarang sejak tahun 2015. Dan jika dikalkulasikan hingga saat ini, Bapak Adi telah mengajar selama 9 tahun. Bapak Adi mengajar sejarah Indonesia dan peminatan untuk kelas 12, sedangkan IPS sejarah untuk kelas 11 dan 10, dan jika dijumlahkan jam ajar keseluruhan selama 30 jam. Selain sebagai guru sejarah, Bapak Adi juga diamanatkan sebagai pembina OSIS dan MPK di SMA Negeri 10 Semarang. Oke, next. Selanjutnya ada implementasi kurikulum di SMA Negeri 10 Semarang. Pada SMA Negeri 10 Semarang sendiri, dalam penerapan atau praktiknya menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 untuk kelas 12 dan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kelas 11. Kurikulum K13 penerapan pembelajaran lebih berfokus pada problemnya, sedangkan kurikulum Merdeka penerapan pembelajaran lebih berfokus pada proyeknya. Oke, next. Selanjutnya ada pemanfaatan buku teks dan sumber belajar alternatif. Pada SMA Negeri 10 Semarang, sekolah telah memfasilitasi siswa-siswanya dengan buku paket dan modul pembelajaran, sedangkan sumber belajar alternatif bisa melalui gadget
siswa masing-masing. Bapak Adi menjelaskan dalam pemanfaatan buku teks dan sumber belajar alternatif di SMA Negeri 10 Semarang ini cukup sulit karena kita tahu bahwa anak didik sekarang memiliki tingkat literasi membaca yang rendah, sehingga buku hanya dianggap siswa sebagai pajangan atau hiasan saja. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa gadget yang semestinya menjadi sumber belajar yang melimpah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak didik yang lebih memilih untuk bermain game dibanding belajar. Dengan ini dijelaskan bahwa kita sebagai guru nantinya diharapkan bisa memberikan motivasi belajar sehingga mampu meningkatkan semangat dan minat siswa untuk belajar. Next. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik. SMA Negeri 10 Semarang tercatat memiliki lebih dari 1.000 siswa. Tentu dalam 1.000 siswa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bapak Adi menjelaskan bahwa setiap kelas berbeda karakteristiknya dan setiap peserta didik memiliki karakter yang bervariasi, sehingga diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. SMA Negeri 10 Semarang sendiri dalam mengidentifikasi karakteristik peserta didiknya yaitu melalui tes pada awal atau waktu kelas 10. Tes ini bertujuan untuk melihat gaya belajar apa yang diminati siswa baik secara visual, auditori, maupun kinestetik. Dan hasil tes ini akan dipakai oleh guru tidak hanya selama mereka kelas 10 saja, melainkan hingga lulus. Sehingga tes ini dinilai efektif karena guru bisa merencanakan dan menentukan gaya pembelajaran apa yang akan diajarkan kepada peserta didik nantinya. Oke, next. Oke. Selanjutnya ada model pembelajaran pendukung kurikulum. SMA Negeri 10 Semarang sendiri menerapkan dua kurikulum yaitu kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka. Sehingga dalam menentukan model pembelajaran yang mendukung kurikulum tentunya berbeda. Setiap materi juga memiliki karakter dan tujuan pembelajaran yang berbeda, sehingga guru diharapkan mampu melihat model pembelajaran apa yang mendukung karakter dari materi tersebut. Bapak Adi memberikan contoh jika materi X memiliki permasalahan yang banyak. Kita bisa menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sedangkan jika di dalam materi tersebut dirasa bisa menciptakan sebuah karya model pembelajaran yang dipakai Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan diskusi jigsaw, kembali lagi dalam mendukung sebuah kurikulum. Sebagai guru kita perlu melihatnya secara luas. Jangan terpaku pada kurikulum saja. Kita perlu melihat karakter materi dan kebutuhan siswa. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran pendukung kurikulum. Bapak Adi menjelaskan bahwa SMA Negeri 10 Semarang ini sejak dulu sudah berorientasi pada siswa atau student center. Hal ini dicontohkan dengan guru yang sudah merencanakan modul ajar. Yang awal pembelajaran diberikan apresiasi dengan maksimal waktu selama 10 menit bisa berubah jika guru keasikan bercerita. Sehingga awalnya direncanakan hanya 10 menit, bisa jadi 1 jam. Sehingga pembelajaran dua arahnya kurang terjalin. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk saat ini kurikulum Merdeka, metode yang paling sesuai yaitu student center. Tapi bukan berarti dengan metode ini guru bisa seenaknya saja masuk lalu membiarkan peserta didik untuk belajar sendiri. Guru tetap memiliki perannya sendiri dengan memberikan motivasi di awal pembelajaran, apresiasi, penguatan materi, sebelumnya ke materi ke yang akan dibahas. Kemudian pembahasan materi digunakan sebagai pemantik supaya peserta didik paham arah pembelajaran kali ini. Lalu selanjutnya ada media pembelajaran pendukung kurikulum. SMA Negeri 10 Semarang memiliki fasilitas dan media yang cukup memadai, tapi dalam pembelajaran Bapak Adi, dia lebih suka pembelajaran dengan media presentasi. Media presentasi ini mencakup aplikasi seperti Canva, PowerPoint, dan sebagainya. Pada kurikulum Merdeka seperti saat ini, peserta didik perlu belajar memanfaatkan gadget yang mereka miliki, tidak hanya sebagai hiburan saja,
tetapi sebagai alat yang bisa digunakan untuk membantu pembelajaran di kelas. Contohnya, Bapak Adi membagi kelompok presentasi. Mereka harus memanfaatkan aplikasi seperti Canva dan PowerPoint untuk memaksimalkan materi yang akan mereka bawakan. Selanjutnya, dalam pembelajaran tersebut diharapkan mampu memantik para siswa lainnya untuk bertanya, sehingga terjadi pembelajaran dua arah dengan siswa sebagai pusatnya. Lalu selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Saya melakukan dua jenis asesmen dalam pembelajaran sejarah, formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama pembelajaran untuk memantau pemahaman siswa, sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman seluruh siswa. Asesmen pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Adi seperti tersebut. Lalu ada kelebihan, kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kurikulum dan buku teks di sekolah. Aku ayah. Bapak Adi menjelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan itu berasal dari peserta didiknya. Tantangan nyata ya saat ini bahwa banyak dari peserta didik itu memiliki tingkat literasi yang rendah. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami ambil adalah SMA Negeri 10 Semarang ini dalam implementasi kurikulum, mereka menggunakan dua kurikulum sekaligus, yaitu kurikulum 2013 untuk kelas 12, sedangkan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kelas 11. Dalam menentukan model pembelajaran sendiri, kedua kurikulum ini memiliki karakternya masing-masing, di mana kurikulum K13 digunakan untuk model pembelajaran seperti pemecahan masalah atau PBL, sedangkan kurikulum Merdeka lebih efektif dengan proyek atau PJBL. Orientasi dalam pembelajaran di SMA Negeri 10 Semarang sejak dulu sudah berpusat pada siswa, sehingga dalam pembelajaran mereka dengan mudah beradaptasi dengan metode-metode dan media apa yang bisa digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran nantinya. Tantangan yang serius dalam implementasi buku teks maupun kurikulum adalah kurangnya literasi siswa akan membaca dan lebih memilih bermain gadget, meskipun dalam segala aspek SMA Negeri 10 Semarang ini cukup memadai. Kolaborasi antara siswa dan guru juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan di atas. Guru memiliki peran sebagai motivator yang mampu meningkatkan semangat belajar siswa serta memberikan edukasi tentang manfaat optimal dari penggunaan gadget sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan ini, implementasi kurikulum dan buku teks akan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, next. Dan yang terakhir ada saran yang bisa kami sampaikan dalam konteks kurikulum dan buku teks adalah perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi siswa melalui berbagai inisiatif, mulai dengan program literasi yang terintegrasi dalam kurikulum, adanya seminar edukasi mengenai penggunaan gadget sebagai alat pembelajaran. Selain itu, kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua juga perlu ditingkatkan dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung. Dengan saran-saran di atas, diharapkan implementasi dan buku teks dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi yang bisa kami bawakan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.